Semangat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada. Dan saya pada kesempatan ini ingin berbagi dan ingin menjelaskan secara detail tentang cryptocurrency. Sebuah bisnis di mana kita punya kesempatan untuk menggali barang berharga atau komoditi paling berharga di dunia digital saat ini. Kita punya kesempatan untuk menyimpannya dan kita punya kesempatan untuk menjualnya di saat harga sudah begitu tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perlu saya sampaikan bahwa cryptocurrency ini sekali lagi merupakan komoditi yang paling berharga di dalam dunia digital, dan saya ingin ambil contoh salah satu cryptocurrency yang paling populer di tahun 2009 itu adalah Bitcoin. Kalau Bapak dan Ibu baru mendengarnya, maka ini adalah kesempatan terbaik untuk Anda menyimaknya dengan lebih seksama. Di saat Bitcoin ini dirancang, konon oleh orang Jepang yang bernama Satoshi, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang mentertawakan. Tetapi tentu saja orang yang mencemooh itu, orang yang mentertawakan itu belum tentu lebih tahu daripada perancangnya. Umumnya orang pada waktu itu belum tahu fungsi cryptocurrency ini, sehingga harga cryptocurrency yang bernama Bitcoin pada awal penciptaannya harganya hanya Rp3.000 saja per Bitcoinnya. Tetapi apa yang terjadi 7 tahun kemudian, tahun 2016, harga Bitcoin ini menyentuh Rp6 juta per Bitcoinnya. Ini adalah satu harga atau satu kenaikan harga yang sangat fantastis yang tidak pernah dialami oleh komoditi berharga apapun kecuali oleh cryptocurrency. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang cryptocurrency ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu flashback ke belakang tentang alat tukar di dalam dunia bisnis. Kita tahu bahwa pada awalnya bisnis itu dilakukan melalui cara barter, karena waktu itu belum ditemukan alat tukar yang memadai. Zaman terus berubah, alat tukar pun mulai ditemukan, mulai dirancang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan sampai hari ini, alat tukar yang sangat representatif adalah logam mulia emas. Tetapi ini pun tentu memiliki kekurangan tersendiri. Maka mulailah diciptakan uang kertas dan uang logam lainnya. Dan semestinya sebuah negara ketika mencetak uang kertas ini, maka harus menjadi representatif dari logam mulia yang dimiliki oleh negara tersebut. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Coba Bapak dan Ibu lihat sekarang banyak negara yang begitu berkuasa bisa mencetak mata uang dengan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan inflasi. Zaman semakin berubah, zaman semakin berkembang, teknologi pun semakin baik. Dan dengan perkembangan teknologi khususnya internet, maka bisnis pun sudah lagi tidak mengenal ruang dan waktu. Bisnis pun sudah bisa dilakukan antar negara hanya dengan melalui internet. Anda duduk di depan laptop, koneksi internetnya tersambung, Anda sudah bisa melakukan bisnis dengan orang yang ada di negara manapun. Dan tentu saja perkembangan ini menuntut adanya alat bayar yang lebih canggih. Maka mulailah muncul apa yang disebut dengan digital money. Secara tidak sadar, kita pun sudah mulai masuk ke dalam dunia digital ini. Kalau dulu kita melakukan transaksi jual beli, tentu saja pembayaran yang kita lakukan adalah secara cash atau secara tunai, menggunakan uang kertas atau uang logam. Sekarang dengan adanya ATM, dengan adanya SMS banking, dengan adanya internet banking, maka kita tidak perlu lagi membayar secara cash pakai uang tunai. Kita cukup dengan mentransfer digital atau mentransfer angka saja. Nah, di dalam dunia internet pun hal itu dilakukan. Alat pembayaran yang semakin praktis dan murah juga cepat itu sangat dibutuhkan. Maka sekali lagi muncullah apa yang disebut dengan digital money. Digital money yang pernah terkenal 10-20 tahun ke belakang itu adalah apa yang disebut dengan e-gold, dan muncul juga yang disebut dengan Liberty,
dan konon digital money ini di backup dengan jumlah emas yang sama, tetapi pada prakteknya digital money ini pun punya masalah-masalah tersendiri. Kelemahan dari digital money ini tidak jauh beda dengan kelemahan uang kertas. Dia bisa dicetak atau bisa direkayasa, angkanya bisa dimunculkan itu secara sewenang-wenang. Melihat kelemahan tersebut, maka para ahli matematis khususnya mulai mengaplikasikan ilmu matematikanya untuk kepentingan bisnis, di mana di dalam satu ilmu matematik ada yang disebut dengan teknologi kriptografi, dan ternyata kriptografi ini bisa diaplikasikan untuk kepentingan mencetak digital money. Sampai hari ini kurang lebih sudah muncul dan sudah digunakan serta sudah menyebar di dalam dunia digital atau di dalam dunia internet 500 cryptocurrency. Dan salah satunya adalah yang paling populer, Bitcoin. Dan tahun 2014 muncul lagi satu cryptocurrency yang sekarang popularitasnya menduduki urutan nomor 2 setelah Bitcoin, yaitu OneCoin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mulai masuk kepada penjelasan apa itu yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency ini merupakan digital money yang diciptakan melalui teknologi kriptografi, di mana nilai atau angka yang dihasilkan melalui proses penambangan sehingga sangat aman dan tidak bisa dipalsukan. Juga tidak bisa dicetak sewenang-wenang layaknya uang kertas atau uang digital yang lainnya. Nilai dari cryptocurrency ini ditentukan oleh kekuatan supply and demand, bukan oleh faktor fundamental seperti halnya mata uang kertas. Yang saya masukkan fundamental di sini adalah mata uang suatu negara itu akan kuat atau lebih kuat dibandingkan dengan mata uang yang lainnya, tergantung dari kekuatan ekonominya, faktor politiknya, juga tingkat keamanan negara terkait. Semakin aman, semakin baik, semakin kuat pengaruhnya, maka mata uangnya akan semakin kuat dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan cryptocurrency terlepas dari semua itu. Cryptocurrency nilainya akan semakin meningkat manakala penggunanya semakin meningkat. Fungsi cryptocurrency ini secara garis besar ada dua, tidak beda dengan mata uang yang lainnya. Yang pertama, dia berperan sebagai komoditi, barang dagangan, bisa diperjualbelikan layaknya produk, dan hal ini pun berlaku untuk seluruh mata uang di dunia. Anda mau pergi jalan-jalan ke Amerika untuk kepentingan belanja, tentu saja Anda bisa membeli US dollar, dan US dollar di situ berperan sebagai komoditi. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat tukar, di mana alat tukar ini bisa digunakan untuk pembelian produk-produk yang dilakukan secara online di internet. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, OneCoin ini merupakan cryptocurrency yang berbeda dengan umumnya. Umumnya cryptocurrency dirancang oleh orang yang anonim, sedangkan OneCoin dirancang oleh orang yang jelas identitasnya, yaitu Dr. Ruja Ignatova, seorang wanita karir kelahiran Bulgaria. Dia pun merupakan sarjana hukum, dia magister di bidang ekonomi, dia pun PhD di bidang hukum, menulis tesis tentang legitasi perusahaan di Uni Eropa. Dia pun merupakan konsultan cryptocurrency dan yang lain-lainnya. Dan yang paling penting adalah dia pun banyak menulis beberapa buku tentang cryptocurrency. Sekali lagi, inilah Dr. Ruja Ignatova, pendiri dan owner OneCoin. Kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan gambaran betapa OneCoin ini merupakan cryptocurrency yang paling berharga, sekarang pertanyaannya secara umum adalah bagaimana caranya jika saya ingin mulai mendapatkan cryptocurrency? Hanya ada satu cara, yaitu melalui proses mining atau proses menambang. Jangan Anda bayangkan menambang seperti di dunia real, ini tentu saja beda. Menambang di sini bisa dilakukan kalau kita memiliki komputer yang khusus dengan kapasitas yang khusus dan tentu saja dengan keilmuan yang khusus. Tentu ini agak complicated, agak kompleks. Cara yang paling sederhana adalah sesuai dengan perkembangan teknologi, selalu saja ada yang memberikan kemudahan kepada kita.
yaitu dengan menggunakan software yang sudah siap pakai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, OneCoin ini memberikan kemudahan kepada siapapun yang mau untuk mendapatkan cryptocurrency. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerja yang ditawarkan oleh www.onecoin.eu itu adalah yang pertama, Anda membeli token sebagai alat mining atau alat menambang. Jadi token ini adalah alat menambang kalau dibayangkan atau dianalogikan dengan dunia real, misalnya cangkul lah. Proses berikutnya adalah kita lakukan menambang OneCoin. Setelah kita mendapatkan OneCoin, maka bisa kita simpan dan nanti kita jual di saat harganya sudah tinggi dan memberikan keuntungan yang signifikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, bersyukurlah OneCoin ini telah merancang, telah merangkum berbagai macam sistem dalam satu sistem saja. Yang pertama, di dalam satu sistem ini kita bisa menambang OneCoin. Yang kedua, kita bisa melakukan jual beli OneCoin. Jangan Anda bayangkan menjual seperti produk real di mana Anda harus mencari pembeli dan menghadapi penolakan. Kalau Anda menjual OneCoin, tidak ada sistem yang menolak. Anda tinggal melakukan satu klik, maka produk Anda terjual. Sistem ketiga yang diberikan oleh OneCoin ini adalah kita bisa membangun network pengguna OneCoin. Sehingga semakin lama, semakin banyak penggunanya, maka harga OneCoin ini akan semakin meningkat. Dan beruntunglah jika kita sekarang sudah bergabung di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, cara kerja di OneCoin ini memberikan keuntungan pasif kepada kita, di mana yang saya maksudkan dengan pasif ini, Anda akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga cryptocurrency OneCoin ini, di mana 3 tahun ke depan prediksi harga OneCoin ini diperkirakan harganya adalah 100 euro per OneCoin. Keuntungan yang kedua adalah berupa active income. Active income ini bisa didapatkan kalau Bapak dan Ibu mulai memberikan pemahaman bisnis ini kepada siapapun.